Wa yahrumu bil haidi, haram, tidak boleh dilakukan karena haid wan nifasi dan nifas. Thamaniyatu asya', 8 hal. Pertama adalah as-salatu was-sawmu. Tidak wajib salat, tidak wajib puasa Ramadan. Salat tidak wajib diqadha, puasa wajib diqadha. Kasih sayang Allah kepada kaum wanita, salat itu kan setiap hari. Kalau harus mengqadha, bingung dia, setengah bulan dia meninggalkan salat, setengah bulan double salatnya. Maka salat tidak perlu diqadha. Tapi puasa jatuhnya setahun sekali. Waktu mengqadhanya terbentang selama 1 tahun. Dan tidak sah puasa, tidak sah salat, bahkan haram kalau dia melakukan salat. Dia haram melakukan salat dan juga melakukan puasa. Ini puasa dan salat. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Bagi wanita yang dalam keadaan haid dan nifas, maka dia tidak diperkenankan membaca Al-Qur'an. Baru boleh membaca Al-Qur'an jika maksud daripada bacaan adalah zikir, karena ada lafaz-lafaz di dalam Al-Qur'an, lafaz-lafaz zikir. Pertama, untuk berzikir, menyebut la ilaha illallah, subhanallah, atau yang ada di dalam Al-Qur'an. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tahassun, untuk menjaga diri dari hal yang tidak kita inginkan. Itu diperkenankan yang diajarkan Nabi. Membaca ayat-ayat untuk penjagaan seperti Mu'awwidhataini. Wanita dalam keadaan haid boleh membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi untuk menjaga dirinya. Bahkan kalau seandainya antara zikir-zikir dikumpulkan dengan ayat-ayat untuk menjaga diri dalam bentuk segebok wirid, tidak apa-apa, boleh. Bagi wanita yang haid dan nifas. Maka dalam keadaan haid dan nifas, zikir-zikir tetap berjalan. Wirid-wirid yang selama ini mendapatkan amalan, diamalkan. Karena wirid zikir itu. Baik. Selain daripada wirid dan zikir, selain dari untuk zikir, maka untuk menjaga diri yang kedua. Kemudian yang ketiga, boleh wanita membaca Al-Quran dalam mazhab Syafi'i dulu ini. Boleh wanita haid untuk membaca Al-Quran dalam mazhab Syafi'i hanya menggerakkan mulutnya saja tanpa keluar suaranya. Wah, ini paling susah. Kalau ini bisa dicoba oleh kaum laki-laki, nggak bisa, berat sekali. Bagaimana dengan orang punya hafalan Quran, haidnya 12 hari, 13 hari, bisa hilang itu hafalan Quran. Maka dalam rangka ini juga kami sampaikan dari apa yang pernah kami dapat dari madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dari apa yang kami dapat dari guru-guru kami yang bermadhab Malik tentang bab ini, dan bisa dipakai khususnya di zaman yang orang pada malas belajar di SMA, dikasih pelajaran agama, membaca Al-Quran, jamnya jam terakhir. Setiap anak gadis suruh baca Al-Quran, alasannya dalam keadaan haid, sehingga nggak bisa. 3 tahun haid terus, nggak bisa dilihat. Ngomong haid ya percaya gurunya, nggak pernah baca Quran sepanjang. Nggak ada sekarang, nggak ada haid. Biarpun haid ikut mazhab Malik, boleh. Nggak usah ragu. Anak yang menghafal Quran di dalam mazhab Malik, dan ini bukan pendapat lemah, enggak. Memang itu pendapat di dalam mazhab Malik. Yang dikukuhkan dalam mazhab Malik bahwa wanita dalam keadaan haid boleh. Dan tidak boleh membawanya. Tidak boleh menyentuh, tidak boleh membaca.
membawa. Tapi membaca Al-Quran tadi boleh. Sehingga digabungkan ilmu sebelumnya dan sekarang. Membaca Al-Quran menurut madhab Imam Malik boleh, tapi jangan memegang. Jangan menyentuh. Ya dengan hafalannya atau yang membuka yang lainnya. Yang membuka yang lainnya. Baik, ini seutuhnya. Kalau ini Al-Quran seutuhnya, mushaf utuh. Kalau kita anggap ini mushaf, ya utuh seutuhnya. Semuanya. Termasuk bagian wilayah yang putih juga sama, tidak boleh. Karena ini adalah masuk satu paket. Wa hamluhu, dan membawa mushaf. Sedikit penjabaran tentang membawa mushaf. Membawa mushaf, membawa Al-Quran, menjadi tidak haram dengan cara berikut ini. Dibarengi dengan sesuatu yang lainnya selain Al-Quran. Kalimat lain ini mutlak, apa saja. Buku yang lain, pulpen, mukena, apa saja, imamah, pokoknya bersama mushaf tersebut dibarengi dengan sesuatu yang lainnya. Kemudian yang perlu diatur adalah masalah niatnya. Niatnya adalah yang menjadi tidak haram, niatnya adalah niat membawa barang satu. Niat membawa barangnya, bukan membawa Al-Qurannya. Yang satu ini ada 4 model niat, sah 3, haram 1. Yang pertama adalah niat membawa barang tersebut. Mushafnya nggak diniati. Pokoknya saya ingin bawa mukena, saya ingin bawa pulpen, saya ingin membawa dalam tas. Yang kedua, niatnya adalah membawa barang tersebut dengan mushafnya. Berarti niat juga membawa mushaf, tapi diniatkan juga membawa barang yang menyertai mushaf tadi. Yang ketiga adalah pokoknya bawa. Enggak ditentukan bawa apa, pokoknya saya bawa. Tidak diniatin membawa mushaf, juga tidak niatin bahwa pokoknya bawa gitu. Ada mukena, ada sejadah, ada macam taruh, terus ada mushafnya. Ini 3 model niat yang boleh. Memang itu khilaf antara Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Kita ambil yang mudah aja. Yang keempat yang nggak boleh adalah niatnya khusus membawa Al-Quran. Biarpun dibarengi dengan yang lainnya, karena yang dianggap adalah niat di dalam hatimu. Kalau niatmu adalah khusus membawa Al-Quran, maka tidak boleh, haram membawa. Ada mushaf di meja. Jangan seperti pemahaman sebagian orang. Diangkat dengan apa? Ini sama membawa, diangkat dengan sesuatu yang lainnya. Sama, ini membawa. Ini mushaf. Taruh begini, sama membawa ini. Dibungkus kayak apapun yang bawa. Ini bukan barang kotor semuanya begini. Sudah nggak boleh, jangan bawa. Sudah. Kecuali darurat lagi adalah jika mushaf itu terancam dalam bahaya terendahkan dan terhinakan. Di pasar jatuh mushaf, atau di tempat yang sekiranya orang tidak tahu bakal menginjaknya. Mushaf jatuh dalam keadaan haid, tidak punya wudhu sekalipun, yang tidak punya wudhu dalam keadaan haid sekalipun, ambil, bawa, selamatkan. Jika nanti sudah aman, ditaruh. Pegang, nggak apa-apa. Apalagi punya tas, masukin tas, niat membawa mushaf dengan barang yang lainnya. Ini jangan ilmunya setengah-setengah, ada murhab, astagfirullahaladzim, ya Allah, ada mushaf, ya Allah, ya Allah, ya Allah, diinjak orang mushafnya. Ambil segera, itu ilmunya. Ambil untuk menyelamatkan. Tidak punya wudhu, nggak apa-apa. Selamat daripada diinjak orang. Baik. Di sana ada madhab Dhahiriyah. Imam Daud al-Dhahiri dan Ibnu Hazm mengatakan menyentuh mushaf tidak harus pakai wudhu. Tapi kita tidak masuk wilayah ini. Kita hanya masuk wilayah 4 madhab. Jadi membawa mushaf, jangan khawatir, yang dalam keadaan haid, bawa mushafmu di dalam tasmu. Yang di dalam tas tersebut ada selain mushaf. Niatnya ada 4 model, yang 1 haram, 3 hal. Yang keberapa? 5? 6?
5. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam, dukhulul masjidi. Makanya kalau baca kitab harus pakai guru, dukhul masuk masjid tok. Bukan, yang maksud masuk masjid ini adalah al-mukthu. Diam di dalam masjid. Duduk di dalam masjid. Diam di dalam masjid. Tapi jika wanita haid ini, memang fikih ini harus perlu tuh pakai faham, bukan ngafal teks. Ngafal teks tersiksa nanti orang itu. Jadi kalau misalnya ada anak kecil masuk ke masjid, ibunya yang lagi haid boleh menjemput anaknya, mengejar anaknya ke masjid. Anaknya di dalam masjid mau makan botol. Ibunya di luar jerit-jerit, ya Allah saya haid, masuk bu, ambil tuh anak. Makanya ilmu itu penting, faham itu penting. Atau mungkin dalam keadaan tertentu, suamimu mampir ke masjid bersamamu. Ini yang gadis, yang putri, yang perempuan, putri. Suamimu mampir ke masjid, sholat di dalam. Rupanya keadaan di dalam masjid tidak aman atau hujan deras, sementara takut kesehatanmu terganggu, masuk masjid. Atau di situ ternyata setelah suami masuk ke masjid, di situ banyak pemuda-pemuda yang mungkin kurang terhormat mereka, takut mengganggu, masuk ke masjid demi kehormatanmu. Nah, ini ilmu. Jangan kaku mengendap di masjid, akhirnya kehujanan, demam, gigil, tidak boleh tawaf. Nah, nanti bagaimana kasusnya ini mungkin akan dibahas pada pertemuan yang lain. Bagaimana kalau seandainya lagi umrah waktunya mepet, sudah mau berangkat pulang, haidnya belum berhenti-berhenti. Pembahasan bab haid. Nanti ada solusi barangkali. Solusinya adalah, jawabannya tetap bahwasanya wanita dalam keadaan haid dia tidak boleh tawaf, haram tawaf. Harus nunggu suci dulu. Nunggu sucinya kapan? Nah, kalau memang sucinya masih lama, nanti mengikuti madhab yang kedua di dalam madhab Imam Syafi'i, yaitu qaul laqat. Qaul laqat itu kita belum membahas saatnya, belum sampai di sana. Nanti ada pembahasan haid dan nifas sudah selesai. Tinggal nanti permasalahan di seputar haid dan nifas. Rumus haid nifas ya kemarin itu sudah. Nggak perlu pusing lagi, matang kan itu rumus yang kemarin. Sekarang tinggal permasalahan darah yang keluar, darah yang berhenti di antara darah apa. Ini haid 3 hari, suci bersih 3 hari, haid lagi 3 hari. 3 hari yang bersih gimana? Kalau sahab dianggap haid semuanya, kalau lakat dianggap suci. Lah ini kalau lakat, artinya mungkin kamu dalam keadaan umroh, biasanya haidmu 10 hari, tak taunya ini baru umroh belum sempat tawaf, sudah haid. Di sela-sela haidmu, kalau menemukan waktu yang ternyata darah itu berhenti, jadi wanita haid itu jangan dianggap seperti keran ngucur begitu, mati itu orang. Jadi hanya sekedar tanda-tanda darah begitu, darah ada ngerembes seperti itu. Ada saat berhenti. Nah, di saat berhentinya itu bergegas dia mandi kemudian tawaf. Namanya qaul laqat. Laqat itu adalah yang bersih dicomot dijadikan hukum suci. Nanti akan kita baca di sini pembahasan seputar haid. Itu adalah masalah tawaf. Kalau mendesak bagaimana? Enggak berhenti terus ya ini. Memang di sana ada madhab, kita tidak perlu jauh-jauh ke sana, insya Allah enggak ada masalah. Ada madhab Imam Ahmad, riwayat dari Imam Ahmad, kemudian madhab Hanafi, tetap disubat dan sebagainya. Kemudian tawaf, akan tapi di situ madhab Hanafi dia harus membayar badanah, onta 1. Waduh, untuk onta, insya Allah. Tapi insya Allah dengan qaul laqat ini akan terselesaikan. Sudah sampai di sini dulu, ini gambarannya. Nanti belum dilanjutkan bab haidnya. Wal wat'u, wati maksudnya digauli, bersenggama. Hukumnya haram dan dosa gede memasukkan. Yas'alunaka 'anil mahid qul fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah wanita, jangan digauli.
haram menggauli istrinya dalam keadaan haid. Haram dan dosa besar karena dilarang di dalam Al-Quran. Ya, harus paham wanita haid, harus mengerti. Laki-laki harus paham kalau istri dalam keadaan haid harus bersabar. Wal istimta' baina surrati war rukbati. Bima baina surrati, ini adalah pendapat. Bersenang-senang, bercumbu, bersenang-senang dengan istrinya diperkenankan dalam keadaan haid dengan catatan jangan wilayah antara pusat dengan lutut. Sehingga pakai izar. Ini pendapat yang pertama yang dikukuhkan dalam mazhab. Bukan pendapat yang pertama di dalam mazhab kita Imam Syafi'i bahwa wanita di saat dalam keadaan haid, kalau suaminya ingin bersenang-senang dengannya, hendaknya dia memakai sarung. Antara pusat dengan lutut tidak boleh dibuka. Ini yang disebutkan di sini. Akan tetapi di sana pendapat kuat di dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa wanita dalam keadaan haid boleh bersenang-senangan dengan suaminya biarpun tidak memakai sarung, asalkan satu tok catatannya. Tidak masuk. Kalau dimasukkan masuk wilayah dosa gede, tidak masuk. Yang penting tidak dimasukkan. Kalau dimasukkan haram. Jadi pendapat yang kedua bisa bersenang-senang bebas asalkan tidak sampai masuk. Ini adalah masalah yang dilarang. Ada kurang dua. Kalau tidak salah di dalam catatan buku ini, buku apa? Haid ya. Seharusnya kita baca ini nanti. Yang dilarang dalam haid. Tambah satu, tidak boleh, haram mencerai waktu wanita itu haid. Jadi seorang suami kalau mencerai istrinya dalam keadaan haid hukumnya haram. Tapi jatuh cerainya dalam mazhab Syafi'i. Jatuh cerainya dalam mazhab Syafi'i. Dalam sisi ini di buku kita ini, buku yang fikih praktis ini ada 10. Satu lagi tambahannya adalah ngelewati masjid menjadi haram. Tadi kan nggak apa-apa. Ngelewati masjid menjadi haram jika diduga akan berceceran darah mengotori masjid. Adapun jika sebabnya itu, maka ulama mengatakan tidak terbatas kepada wanita haid. Siapapun dari kita yang membawa najis dan dikhawatirkan akan berceceran, maka tidak boleh melewati masjid. Sama di situ. Sampai di sini larangan-larangan di dalam haid dan nifas. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.